Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita pada kesempatan yang baik ini dalam bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah dan bulan penuh ampunan. Salam dan sholawat kita haturkan pada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul akhir. Para pemirsa yang budiman, pada kesempatan yang baik ini saya akan berbagi cerita tentang kisah Abu Nawas dalam menagih hutang. Begini ceritanya. Abu Nawas mendadak didatangi Abu Jahal. Dia lalu mengungkapkan keinginannya untuk meminjam uang sebanyak 100 dinar. Tentu saja Abu Nawas kaget mendengarnya. "Dari mana aku punya uang sebanyak itu?" ucap Abu Nawas. "Ayolah, aku yakin kamu punya. Pinjamilah barang 100 dinar. Hanya dalam 1 bulan," pinta Abu Jalal merengek. Awalnya Abu Nawas enggan mengabulkan permintaan Abu Jahal, tapi karena didesak terus-menerus, akhirnya tidak kuasa menolak. "Tapi janji ya, hanya sebulan," kata Abu Nawas mewanti-wanti. "Iya, aku janji Abu Nawas. Bulan depan ketika kebunku sudah panen, pasti akan aku kembalikan," ujar Abu Jahal mencoba merayu meyakinkan. Setelah sebulan lamanya, Abu Jahal tidak kunjung mengembalikan uang. Padahal saat itu kebun miliknya sudah panen dengan hasil yang melimpah. Payah Abu Jahal, dia tidak menepati janjinya, batin Abu Nawas. Dikarenakan sedang sangat membutuhkan uang, Abu Nawas terpaksa mendatangi rumah Abu Jahal untuk menagih hutang. "Mana janjimu Abu Jahal? Katanya dalam sebulan kau akan mengembalikan uangnya," kata Abu Nawas. Abu Jahal pun menjawab bahwa dirinya belum bisa membayar hutang. Dia beralasan uang hasil panen kebunnya sudah habis untuk mengobati saudaranya yang sedang sakit. "Jangan khawatir Abu Nawas, bulan depan pasti akan aku bayar," ujar Abu Jahal. Abu Nawas tentu sangat kecewa. Ia akhirnya pulang tanpa membawa uang. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas mendengar kabar bahwa Abu Jahal sering mengajak teman-temannya untuk berpesta pora di rumahnya. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun menjadi emosi. "Kurang ajar, katanya uangnya habis, tapi malah sering dibikin pesta," gerutu Abu Nawas. Untuk menagihnya kembali itu tidak mungkin. Abu Jahal pasti tidak akan membayar utangnya dengan berbagai ribu alasan. Akhirnya terbesit di benak Abu Nawas suatu ide untuk mengerjai Abu Jahal. Keesokan harinya, Abu Nawas menemui sahabatnya di kampung seberang. Ia pun mulai mengatur siasat dan meminta bantuan sahabatnya itu. Setelah siasatnya sudah diatur dengan matang, maka Abu Nawas segera mendatangi rumah Abu Jahal. "Kenapa kemari Abu Nawas? Kan sudah aku bilang uangnya
bulan depan, kata Abu Jahal. Kamu jangan salah paham, Abu Jahal. Aku kesini bukan untuk menagih utang, tapi ingin mengajakmu menemui orang pintar, balas Abu Nawas. Menemui orang pintar untuk apa? Tanya Abu Jahal penasaran. Begini Abu Jahal, di kampung seberang katanya ada dukun pesugihan yang bisa membuat kita jadi kaya. Aku ingin mencobanya ke sana, jawab Abu Nawas. Benarkah? Baiklah Abu Nawas, aku ikut. Aku juga ingin kaya raya, sahut Abu Jahal kegirangan. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas dan Abu Jahal di rumah seorang dukun pesugihan. Setelah keduanya dipersilahkan masuk, dukun tersebut bertanya, "Ada keperluan apa kalian kemari?" Abu Nawas lalu mengungkapkan keinginannya ingin menjadi kaya raya tanpa harus bekerja. "Oh, itu gampang, tapi ada syaratnya," ujar dukun tersebut. "Apa itu syaratnya?" tanya Abu Nawas. "Syaratnya harus ada tumbal, tapi jangan khawatir. Tumbalnya tidak harus dari keluarga. Orang lain juga bisa menjadikan tumbal, tapi orang lain tersebut harus ada kaitannya harta denganmu," jawab sang dukun. "Maksudnya bagaimana? Saya belum paham," tanya Abu Nawas lagi. "Ya, misalnya orang yang punya hutang sama kamu, maka orang tersebut bisa dijadikan tumbal, meskipun dia bukan anggota keluargamu," jawab sang dukun. "Kalau orangnya tidak mau bagaimana?" tanya Abu Nawas. "Kamu tidak perlu minta izin orang tersebut. Nanti akan jadi tumbal tanpa dia sadari, dan dia akan mati mengenaskan," kata sang dukun menjelaskan. "Oh begitu, baiklah, aku setuju," balas Abu Nawas sambil melirik ke arah Abu Jahal. Abu Jahal yang merasa gelagat dirinya akan dijadikan tumbal, seketika langsung gemeteran. Kemudian Abu Nawas diajari mantra oleh sang dukun sebagai ritual saat tengah malam. Sepulangnya dari rumah dukun, di tengah perjalanan Abu Nawas berkata, "Abu Jahal, utangmu yang 100 dinar tidak usah kamu kembalikan. Aku ikhlas." Mendengar hal itu, Abu Jahal langsung ketakutan. "Jangan Abu Nawas, aku akan mengembalikan uangnya sekarang juga. Nanti setelah kita sampai di rumah, aku akan langsung mengembalikannya," sahut dia ketakutan. "Bukannya kemarin kamu bilang uangmu sudah habis?" goda Abu Nawas. "Uangku masih banyak Abu Nawas. Aku kemarin bohong padamu," ucap Abu Jahal. Akhirnya hari itu juga Abu Jahal langsung mengembalikan uang yang dipinjam. Ternyata dukun yang didatangi Abu Nawas dan Abu Jahal adalah sahabatnya Abu Nawas. Abu Nawas dan sahabatnya mengatur siasat supaya Abu Jahal segera melunasi utangnya.
Demikian sepenggal kisah Abu Nawas dalam menagih hutang. Semoga bermanfaat. Allahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi